Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Risma Sagitarini pada video pembelajaran matematika saya. Nah, pada video sebelumnya mengenai kaidah pencacahan, itu kita sudah membahas mengenai percobaan dan hasil percobaan, di mana kita mencari hasilnya dengan tabel dan juga diagram pohon. Nah, kemudian selanjutnya pada kaidah pencacahan ini ada juga yang dinamakan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Ini hampir mirip dan ada hubungannya dengan materi sebelumnya, di mana ada perbedaan yang signifikan dari aturan penjumlahan dengan yang namanya aturan perkalian. Nah, kalau pada aturan penjumlahan dan aturan perkalian ini kita tetap menggunakan kita tetap mencari banyak kejadian dari beberapa kejadian yang dijadikan satu seperti itu. Tapi ada perbedaan ketika kapan menggunakan aturan penjumlahan dan kapan menggunakan aturan perkalian. Oke, kalau pada matematika itu sendiri biasanya penjumlahan itu diindikasikan ketika ada kata atau. Kemudian aturan perkalian itu diindikasikan ketika ada kata dan. Jadi aturan penjumlahan itu kita gunakan ketika misalnya ada dua kejadian. Kejadian M, kemudian juga ada kejadian N. Kita menggunakan aturan penjumlahan itu ketika salah satu dari kedua kejadian ini harus terjadi. Jadi M atau N seperti itu. Kalau aturan perkalian kita gunakan ketika ada kejadian M juga ada kejadian N, apabila kedua kejadian ini harus terjadi atau kejadian M dan kejadian N harus terjadi. Contohnya saja pada pemakaian baju seperti yang pada video sebelumnya. Jadi ketika kalian memakai baju, ada baju, kemudian ada celana, misalkan ada 2 buah baju, kemudian ada 3 buah celana. Ketika kalian menggunakan pakaian, baju dan celana atau atasan dan bawahan, itu kan harus digunakan kan, tidak boleh salah satu. Jadi ketika kalian memakai baju, kalian juga harus memakai celana, memakai baju dan memakai celana. Karena kedua kejadian ini harus terjadi, kalian memakai baju iya, kalian memakai celana juga iya, jadi penghubungnya adalah dan. Maka kita gunakan di sini aturan perkalian, yaitu jadinya 2 kali 3 itu sama dengan 6. Nah, sekarang contohnya pada aturan penjumlahan itu misalkan kalian memiliki 3 buah kemeja misalnya. Kemudian kalian punya 5 buah baju kaos, anggaplah kaos-kaos yang untuk olahraga itu. Keduanya ini kan merupakan atasan. Ketika kalian akan menggunakan keduanya, apakah kalian akan menggunakan kemeja dan kaos? Kan tidak, panas dong. Jadi kalian akan menggunakan kemeja atau menggunakan kaos. Jadi penghubungnya adalah atau, karena kejadian A atau kejadian M di sini tidak harus terjadi juga kejadian N-nya. Jadi salah satunya saja, maka kita punya penghubungnya atau. Karena atau, jadi kita menggunakan aturan perkalian. Jadi di sini yang digunakan adalah 3 tambah 5, yaitu 8. Oke, seperti itu cara membedakan kapan menggunakan aturan penjumlahan dan kapan menggunakan aturan perkalian. Oke, contoh lainnya, misalkan ada huruf-huruf, ada 4 huruf yang akan kita susun, yaitu huruf A, N, D, I. Nah, keempat huruf ini akan kita susun sedemikian hingga
Jadi kita akan mencari berapa banyak kata yang dapat dibuat. Jadi kalau misalnya sekarang saya buatkan kotaknya, jadi dia akan ada 4 kotak. Kenapa 4 kotak? Karena kita punya 4 huruf ini, A, N, D, I tadi. Berapa banyak kata yang dapat dibuat dari 4 hurufnya ini? Berarti keempat hurufnya wajib ada atau tidak? Wajib kan? Karena katanya akan dibentuk dari keempat huruf ini. Jadi ada A, N, D, I. Sekarang kalau di kotak yang pertama, ada berapa huruf yang mungkin digunakan? Kan ada huruf A, N, D, dan I yang mungkin digunakan. Ada berapa huruf? 4. Sekarang di kotak kedua, seandainya satu huruf sudah dipakai di kotak pertama, entah yang manapun itu. Misalkan yang I misalnya. Atau mungkin A atau N atau D, terserah yang mana. Berarti kan sudah hilang satu satu huruf. Jadi misalkan di sini I yang hilang, berarti sisa A, N, D. Karena satu huruf sudah hilang digunakan di kotak pertama, jadi di kotak kedua tinggal sisa 3 huruf. Kenapa seperti itu? Karena misalnya sekarang A, N, D, I. Saya sudah menaruh I di huruf pertama, di tempat pertama. Di tempat kedua kan tidak boleh lagi kita menaruh huruf yang sama. Nanti tidak jadi 4 susunan jadinya. Oke, kemudian begitu juga di kotak yang ketiga. Misalkan D-nya sudah satu huruf lagi yang sudah hilang. Saya misalkan D-nya yang hilang. Jadi boleh A, boleh N, asalkan tidak huruf yang pertama itu lagi yang dihilangkan. Berarti kan sisa A dan N. Sisa berapa huruf? Sisa 2 huruf. Oke, sekarang di kotak terakhir. Kotak terakhir, misalkan di kotak ketiga itu sudah diambil satu lagi, berarti kan sisa satu huruf saja, yaitu misalnya A, berarti sisa satu huruf. Oke, sekarang ketika kita yang ditanyakan adalah berapa banyak kata yang dapat dibuat. Entah katanya ada atau tidak, kan begitu. Banyaknya kata yang dapat dibuat dari 4 huruf, berarti keempat hurufnya harus ada. Kata penghubung yang digunakan adalah dan. Kalau dan, di sini kita gunakan tanda kali. Tahu kalau dikeluarkan dari kotaknya akan jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12, kali 2, 24 kata. Jadi banyaknya kata yang dapat dibuat dari huruf A, N, D